Di dataran tinggi Minahasa, di bawah langit yang teduh dan udara yang sejuk, terdapat sebuah desa yang penuh kehidupan, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Desa yang sederhana, namun menyimpan makna besar dalam setiap langkah warganya. Inilah desa Sendangan 1, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kisah desa Sendangan 1 berawal dari sejarah panjang tanah Minahasa. Sekitar tahun 1625, seorang tokoh bernama Tona Asendo membuka sebuah pemukiman di wilayah yang dikenal sebagai Kolongan Bawah atau Sonder Bawah. Dari tempat sederhana inilah tumbuh komunitas yang menjadi cikal bakal berbagai desa di wilayah Sonder. Pada tahun 1946, di masa kepemimpinan Hukum Tua Hamanayang, pemukiman Kolongan Bawah dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Kauneran dan Sendangan. Nama Sendangan berasal dari bahasa Tonteboan yang berarti timur, melambangkan arah matahari terbit dan semangat baru yang membawa kehidupan bagi masyarakat. Seiring bertambahnya penduduk dan perkembangan wilayah, keinginan akan pelayanan yang lebih merata mendorong terjadinya pemekaran desa. Hingga akhirnya pada 20 Maret 2012, melalui surat keputusan Bupati Minahasa, Desa Sendangan resmi dimekarkan menjadi 2, Desa Sendangan dan Desa Sendangan 1. Pemekaran ini adalah simbol kemandirian dan gotong royong masyarakat, bahwa dengan persatuan, sebuah desa mampu tumbuh dan berkembang. Kini, di bawah kepemimpinan Hukum Tua Swingli Calvin Jewangko, Desa Sendangan 1 terus bertumbuh, berpijak pada nilai budaya, iman, dan kebersamaan. Desa Sendangan 1 berada di dataran tinggi Kecamatan Sonder, dengan luas wilayah sekitar 315 hektar dan berada pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang sejuk dan subur menjadikan desa ini ideal untuk pertanian dan peternakan. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 4 jaga dengan jumlah penduduk sebanyak 1066 jiwa, terdiri dari 550 laki-laki dan 514 perempuan dengan total 334 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Namun, selain itu, terdapat berbagai usaha kecil dan menengah yang menopang perekonomian desa. Di salah satu lokasi usaha, masyarakat mengelola pabrik tahu dan tempe, tempat produksi makanan bergizi yang menjadi mata pencaharian banyak warga. Di tempat yang sama, terdapat penyulingan nilam, di mana daun nilam diolah menjadi minyak bernilai ekonomi tinggi. 2 usaha dalam 1 area. Sementara itu, di lokasi terpisah terdapat penyulingan cap tikus, warisan budaya Minahasa, yang diolah secara tradisional dan tetap dijaga dari generasi ke generasi. Di tempat lain, beberapa warga juga mengembangkan pembuatan tungku bakar. Tungku tradisional
yang dibuat secara manual dan masih banyak digunakan rumah tangga hingga kini. Keberagaman usaha ini menggambarkan bahwa Desa Sendangan Satu bukan hanya hidup dari tanahnya, tapi juga dari kreativitas dan kerja keras masyarakatnya. Pertanian menjadi denyut nadi perekonomian Desa Sendangan Satu. Tanaman seperti padi, jagung, cabai, tomat, dan sayuran dataran tinggi tumbuh subur di ladang-ladang desa. Selain tanaman pangan, cengkeh dan kelapa menjadi komoditas unggulan saat musim panen. Aroma cengkeh yang dijemur di pekarangan rumah menjadi tanda kerja keras dan kesejahteraan yang dirasakan bersama. Sektor peternakan juga berkembang dengan banyak warga memelihara sapi, babi, ayam, serta ikan air tawar di kolam-kolam sederhana. Sementara itu, usaha tahu tempe, penyulingan nilam, penyulingan cap tikus, dan pembuatan tungku tradisional menjadi kekuatan ekonomi tambahan yang mencerminkan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Dengan pengelolaan berkelanjutan dan dukungan pemerintah desa, Sendangan Satu memiliki potensi besar menjadi desa agraris modern yang mandiri dan produktif. Kehidupan masyarakat Desa Sendangan Satu penuh dengan kebersamaan dan gotong royong. Dalam setiap kegiatan, mulai dari pembangunan rumah, kerja bakti, hingga acara keagamaan, selalu tampak semangat saling membantu dan menghargai sesama. Nilai religius sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari warga. Desa ini memiliki 2 gereja sebagai pusat pembina iman. Gereja Gemim Immanuel Sendangan, Gereja GPDI Hosana Sendangan Sonder. Kedua gereja ini menjadi tempat warga bersekutu, berdoa, dan mempererat hubungan sosial yang harmonis. Desa ini juga memiliki SD Gemim Sendangan, sekolah dasar yang telah lama menjadi tempat anak-anak desa menimba ilmu. Dibentuk untuk memiliki karakter, kedisiplinan, dan harapan yang besar bagi masa depan. Selain itu, budaya Minahasa tetap dijaga dengan baik. Di salah satu rumah di desa tersimpan baju adat kebasaran Minahasa sebagai simbol keberanian dan kehormatan para leluhur. Pakaian merah dengan ornamen logam dan parang itu menjadi pengingat bahwa budaya adalah identitas yang harus dijaga sepanjang waktu. Kak, kenapa kebasaran boleh masuk di Sendangan Satu Sonder? Awalnya bukan mimpi, bukan karena mimpi, tapi ada seperti jiwa terpanggil untuk melestarikan orang budaya Kawasaran. Karena Kawasaran ini dulunya menjadi penjaga kampung, penjaga wilayah, atau istilahnya kelung umbanua atau pelindung negeri, juga pelindung kehidupan. Begitu. Tarian ini biasa tampil kapan Kak di Desa Sendangan Satu? Kalau untuk tarian Kawasaran ini biasanya orang tampil di saat ada acara 17 Agustus Wai Pembangunan, atau penjemputan tamu, atau acara PKK, atau pokoknya acara-acara yang orang jemput itu tamu-tamu yang datang di Sendangan Satu. Desa Sendangan Satu bukanlah desa wisata, namun disinilah nilai sejati dari kebahagiaan dan kemajuan ditemukan. Dari tanah yang subur, dari peluh para petani, dari doa-doa yang dinaikkan di gereja, dari tawa anak-anak di sekolah, dari kreativitas usaha masyarakat, lahirlah kehidupan yang damai, sederhana, penuh makna. Desa Sendangan Satu akan terus melangkah maju dengan semangat kerja keras, iman yang kokoh, serta cinta terhadap budaya dan tanah Minahasa.
Inilah kami, masyarakat Desa Sendangan 1. Desa kecil dengan semangat besar. Dari Sonder, dari Minahasa. Desa Sendangan 1, bersatu, berkarya, dan maju bersama.